Halo kawan-kawan semua, terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube saya. Seperti yang kalian lihat, pada video kali ini saya sudah menyiapkan aplikasi Power Designer. Nah, aplikasi Power Designer ini adalah salah satu aplikasi untuk membuat model, begitu ya. Nah, ketika kita sedang mempelajari pemodelan perangkat lunak, kita kan belajar soal data flow diagram, kita belajar use case, kita belajar entity relation diagram. Nah, pada kali ini saya akan mencoba memperlihatkan kepada kalian semua bagaimana membuat data flow diagram dengan menggunakan aplikasi Power Designer. Oke. Nah, di sini adalah halaman utamanya, atau ketika kalian buka aplikasi Power Designer, maka ini yang akan muncul di layar laptop kalian. Nah, di sini gampang saja, kalian di bagian permulaan ini kita klik yang create model. Tunggu sebentar. Ini mungkin agak lama laptopnya ya. Nah, kemudian di bagian ini kalian bisa memilih sebetulnya model apa yang mau kalian buat. Nah, kan di sini sudah jelas ya, ada BPMN model, business process, use case definition, di bagian informasi ada conceptual data, ada data flow diagram. Nah, ini kalian pilih saja. Karena sekarang kita akan membuat data flow diagram, berarti kita tinggal pilih data flow diagram. Kalian klik, kemudian di sini kita bisa memberikan nama. Nama DFD yang akan kita buat itu kan apa begitu. Misalkan kita akan membuat data flow diagram untuk pembelian buku, aplikasi untuk membeli buku dengan menggunakan sistem begitu kan ya. Kita coba bikin tulisannya sistem pembelian buku. Nah, seperti ini. Klik OK. Kemudian tunggu sebentar. Tunggu sampai layarnya sudah muncul, halamannya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini adalah halaman kerja kalian. Ini yang warna putih. Nah, kemudian di sebelah kanan di sini bisa kalian lihat ada simbol-simbol yang bisa kalian gunakan, yang bisa kalian pasang untuk menyimpan model yang akan kalian gunakan gitu. Diagramnya yang akan kalian gunakan ini ada di sebelah kanan kalian, kemudian tinggal kita pasang saja, mudah saja. Biasanya hal yang pertama kali kita akan pasang di layar pekerjaan kita kalau membuat data flow diagram yang tentunya adalah prosesnya atau sistemnya begitu. Ada yang menyebut sistem, ada yang juga menyebut proses. Kalau saya biasanya menyebutnya proses. Nah, kalau sudah diklik, nah kemudian di lembar kerja kita tinggal klik saja satu kali. Nah, muncul kan? Jadi tidak perlu di drag ya, tapi hanya cukup kalian klik, kemudian kalian pindahkan kursornya dan kemudian klik di tempat pekerjaan kalian. Begitu. Setelah itu kita kembali lagi ke tanda panah pointer ya, kita pilih lagi pointer. Kemudian ini kan tulisannya proses ke-1. Biasanya kalau data flow diagram level 0 itu kita di sini tulis nama sistemnya kan. Nah, cara mengganti namanya tinggal kalian klik 2 kali di bagian proses ini. Nah, kemudian di sini namanya tinggal kita ganti saja, sistem pembelian buku. Oke. Kemudian klik OK. Nah, sudah kan? Nah, di sini kalian juga bisa memperbesar ukurannya. Kalau misalkan
terlalu kecil buat kalian. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita menentukan prosesnya, biasanya hal yang paling utama yang harus kita tentukan dalam membuat DFD itu adalah menentukan entitasnya. Kita buat DFD yang sederhana dulu saja ya, DFD level 0 dengan 2 entitas dulu, karena sistem pembelian buku saya yakin ini entitasnya tidak cukup 2, tapi karena ini contoh saja buat kalian dalam membuat DFD dengan menggunakan aplikasi Power Designer, maka saya contohkan saja kita bikin 2 entitas eksternal. Nah, entitas eksternal ini ya, simbolnya yang persegi. Kalian bisa lihat tulisannya, ada tulisan external entity. Kita klik, kemudian kita klik lagi di lembar kerja kita. Nah, kan ada tulisan external entity ke-1, kita bikin external entity keduanya. Nah, seperti ini. Kalau penyusunan external entity ini sebetulnya bisa bebas ya, kalian yang menentukan sendiri. Hanya saja ini karena lembar kerjanya memanjang, jadi saya bikin seperti ini biar kita mudah untuk melihat gambarnya atau melihat diagramnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik lagi pointernya, lalu kita beri nama entitas eksternal ini. Contoh misalkan di sini ada member, klik OK, kemudian di sini ada admin. Nah, seperti ini, atau administrator atau orang yang memegang sistem pembelian buku ini. Kemudian untuk flow-nya kita gunakan ini nih. Nah, yang paling kanan ini di bagian data flow diagram ada tulisan flow, tidak menggunakan tanda panah ya, walaupun memang di sini ada tanda panah, tapi karena ini adalah bisnis proses, kita tidak dulu menggunakan bisnis proses, kita kan gunakannya data flow diagram. Nah, kita klik saja yang ini, flow yang ini. Kita klik. Nah, kemudian perbedaannya kalau mau membuat flow, kita itu harus mendrag. Kalau di sini belum didrag, tapi didragnya dari entitas ke sistem. Kalau misalkan ada inputan dari entitas ke sistem. Tapi kemudian kalau misalkan sistem yang memberikan data kepada entitas, maka kita drag dari sistem ke entitas. Saya contohkan, misalkan ada data yang diberikan oleh member maksud saya kepada sistem. Nah, kemudian kita drag di sini, kita klik, kemudian drag kepada sistem. Nah, seperti ini, maka panahnya akan otomatis dibuat, flow-nya akan otomatis dibuat. Atau sebaliknya, ketika kita akan membuat flow dari sistem ke admin, ada data yang diberikan oleh sistem ke admin misalkan, maka kita klik di bagian sistem ini, di daerah sistem ini kita klik, kemudian kita drag ke bagian entitas, di dalam hal ini ada admin. Nah, seperti ini. Jelas ya? Nah, kemudian kita klik lagi pointernya. Nah, biasanya kita diajari untuk menuliskan data apa sih yang mengalir antara entitas ke sistem dan dari sistem ke admin ini. Nah, biasanya kita menuliskan teks di pinggir flow atau di atas flow atau dimanapun, pokoknya di daerah flow ini kita bikin teksnya. Nah, cara bikin teksnya kita mudah saja dengan di sini nih ada free symbol. Nah, ada teks, kita klik saja. Kemudian di sini kita klik lagi. Seperti itu. Kemudian kita klik pointer dan di default text ini klik 2 kali. Nah, seperti ini kita hapus. Kemudian kita kita tulis data yang mengalir antara member kepada sistem. Biasanya member itu kalau mau membeli buku,
biar ada diskonnya dia memperlihatkan kartu anggota, misalkan seperti itu. Berarti di sini kita tulis saja kartu anggota. Kartu anggota, misalkan ya, kartu anggota. Oke. Nah, seperti ini. Kita drag saja biar terlihat. Nah, sudah selesai. Kemudian kita mau pilih antar sistem ke admin. Kita klik lagi teks. Kita klik lagi, kita klik pointer lagi. Ini klik 2 kali ya. Diklik 2 kali. Nah, kita hapus lagi. Nah, kemudian di sini kita tulis misalkan kalau dari sistem ke admin itu dia mengoutputkan data member misalkan ya, atau dia melihat anggota yang akan membeli buku misalkan seperti itu. Berarti ya tulis saja kartu anggota juga mungkin ya, kartu anggota yang akan membeli buku begitu, maka dia tulis saja kartu anggota sebetulnya. Tapi agar kalian lebih mudah membaca, jangan tulis kartu anggota, misalkan daftar anggota. Nah, seperti ini, atau daftar member. Nah, bisa ya, kita klik. Nah, seperti ini. Nah, ini pada intinya sudah jadi di FD level 0 begitu. Tapi jangan diikuti seluruhnya seperti ini, karena tentunya dalam pembuatan di FD kalian perlu membuat sesuai dengan kebutuhan sistem kalian seperti apa. Maka silakan kalian sendiri yang menentukan entitasnya ada apa saja, kemudian alurnya atau flow-nya seperti apa, datanya bagaimana, pemrosesannya bisa kalian tentukan masing-masing. Kemudian biasanya nanti ketika kalian membuat di DFD level 1, di DFD level 1 itu kan biasanya ada database ya, atau data storage yang kalian gambarkan diagramnya. Nah, data storage itu yang ini, yang warna kuning. Nah, di sini kan ada tulisan data store. Seperti biasa tinggal kalian klik, kemudian kalian klik lagi di halaman kerja kalian. Begitu. Kemudian untuk membuat alurnya, flow-nya dari data store kepada sistem, misalkan di sebelah kanan ini di tengah. Nah, ada research flow. Ini bisa kalian klik. Nah, seperti itu. Kemudian kita drag seperti kalian membuat flow dari member ke sistem pembelian buku. Kita klik di bagian data store ini, kemudian kita drag ke sistem. Nah, seperti ini. Begitu. Kemudian untuk memberi nama seperti tadi, kita klik pointer, klik 2 kali data store-nya, kemudian kita kasih nama misalkan daftar anggota. Ini pemisalan saja ya dalam membuat DFD dengan menggunakan Power Designer gitu. Jadi jangan anggap bahwa DFD ini sudah benar begitu. Tapi yang kalian pelajari dari video ini adalah mengoperasikan Power Designer dalam membuat DFD ini secara sederhana. Contohnya seperti ini gitu. Klik OK. Nah, sudah berubah. Nah, kemudian kalau misalkan kalian mau simpan ya, itu sama saja seperti aplikasi yang lainnya. Tapi kalau misalkan kalian mau simpan dalam bentuk PDF, tinggal kalian klik saja print begitu. Kemudian kalau saya sih sudah menginstal Foxit Reader ya, jadi ketika di print, saya print menggunakan Foxit Reader sehingga secara otomatis akan terkonversi ke PDF begitu. Nah, kemudian di sini kalau misalkan kalian mau ekspor ke bentuk image, contohnya misalkan JPG. Nah, kebetulan saya belum menemukan caranya seperti apa. Mohon maaf, di Power Designer ini saya belum menemukan bagaimana cara mengekspor ke bentuk
gambar. Kalau misalkan kalian ada yang tahu, silahkan kasih tahu saya di kolom komentar begitu. Tapi biasanya saya gunakan metode yang sangat-sangat tradisional, yaitu dengan meng-screenshot layarnya, kemudian saya simpan dalam bentuk JPG begitu. Jadi silahkan kalau misalkan di antara kalian yang menonton video ini tahu bagaimana mengekspor secara otomatis gambar ini, diagram ini ke dalam bentuk JPG, silahkan kasih tahu saya di kolom komentar. Dan sekali lagi mohon maaf kalau misalkan tutorialnya tidak betul-betul lengkap seperti itu. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya berikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua dan bisa kalian praktekkan dalam proyek kalian atau saat kalian sedang belajar membuat DFD ini. Silahkan praktekkan, mudah-mudahan bermanfaat videonya. Itu saja, sekali lagi dadah.